Ya, kembali kami sampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pendapat sejumlah pakar hukum terkait pembentukan pansus hak angket yang digulirkan oleh 7 fraksi di DPR. Hasil kajian diumumkan hari ini dan dibacakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Hak angket itu tidak sah karena bukan kewenangan DPR untuk menyelidiki proses hukum di KPK. 2. Pansus hak angket dibentuk melalui prosedur yang melalui peraturan perundang-undangan sehingga pembentukannya pun adalah ilegal. Yang ketiga, DPR diminta bertindak sesuai dengan perundang-undangan dan aspek ketetaran yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Tindakan di luar ketentuan hukum yang dilakukan oleh DPR hanya akan berdampak merusak ketatanegaraan dan hukum kita. Lalu yang keempat, APHTN dan Pusako menghimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat pembentukan panitia angket yang bertentangan dengan undang-undang, maka segala tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan pula dengan undang-undang dan hukum. Ya, lalu apa tanggapan Pansus Angket KPK terkait kesimpulan yang disampaikan oleh Mahfud MD? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi yang memantau langsung jalannya rapat Pansus Hak Angket terhadap KPK di Gedung DPR RI Jakarta. Rifana, sudahkah ada tanggapan dari keterangan yang disampaikan atau pendapat yang disampaikan oleh sejumlah pakar hukum tata negara ini terkait legalitas dari Pansus Angket KPK? Ya, selamat sore Eva. Betul sekali, tadi baru saja berakhir rapat Pansus Hak Angket atas KPK. Selama sekitar 2,5 jam kami mengikuti rapat internal yang digelar secara tertutup. Dan tadi setelah rapat ini selesai digelar, memang digelar konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua Pansus Hak Angket atas KPK Agun Gunanjar Sudarsa. Kemudian ada 2 orang wakil ketua, yakni Taufikul Hadi dari fraksi Nasdem dan juga Risa Mariska dari fraksi PD Perjuangan. Kami langsung menanyakan betul sekali tadi pernyataan dari pakar hukum tata negara yang disampaikan oleh mantan Ketua MK Mahfud MD perihal legitimasi atas Pansus Hak Angket KPK jika mengacu ke Undang-Undang MD 3 pasal 201 ayat 2 bahwa mekanisme pembentukan pansus ini harus diisi semua unsur fraksi. Apakah pansus sudah mengetahui bahwa ada kajian hukum yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara bahwa ada cacat mekanisme dalam pembentukan Pansus Hak Angket, dan tadi secara gamblang sebetulnya pimpinan Pansus Hak Angket atas KPK mengatakan bahwa jika ada pakar hukum manapun yang mau berpendapat silahkan saja, bebas untuk berpendapat ataupun menyampaikan kajian hukum. Namun yang jelas sampai saat ini Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan dan Pansus akan mengumpulkan pakar-pakar hukum tata negara yang memiliki pandangan yang berbeda dari yang disampaikan oleh mantan Ketua MK Mahfud MD dan juga 110 pakar hukum tata negara yang tadi sudah menyampaikan kajiannya atas Pansus ataupun mekanisme pembentukan Pansus Hak Angket atas KPK ini. Dan yang menarik Eva, tadi sesudah kami mempertanyakan soal legitimasi pembentukan Pansus Hak Angket atas KPK, tadi mereka menyampaikan bahwa hasil rapat internal selama 2,5 jam ini cukup menarik, bahwa hari Senin besok Pansus sudah menyepakati, ada 7 fraksi yang tadi hadir, bahwa mereka akan meminta agar KPK ini mengizinkan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang juga politisi Hanura yakni Miriam S. Haryani untuk datang ke rapat Pansus Hak Angket KPK. Ada surat undangan ataupun surat pengajuan nanti yang akan disampaikan oleh Pansus kepada KPK agar KPK ini memberikan izin agar Miriam dapat hadir dalam rapat Pansus. Gunanya sebetulnya alasannya apa? Apakah mengapa Pansus memilih Miriam sebagai orang yang pertama dipanggil dalam rapat Pansus? Tadi kami menanyakan hal tersebut dan alasan Pansus mereka ingin mengklarifikasi secara langsung kepada Miriam S. Haryani apakah benar-benar Miriam ini yang menulis di sebuah kertas di atas materai seharga Rp6.000 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri dengan tulisan tangan, di mana Miriam dalam surat itu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah ditekan oleh 5 orang anggota Komisi Hukum DPR RI, yakni Bambang Susatyo, kemudian Aziz Samsudin, Masinton Pasaribu, Syarifuddin Suding, dan juga Desmond Mahesa, dan untuk mencabut BAP-nya atau berita acara pemeriksaannya selama diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Itulah alasan utama sebetulnya pemanggilan dari Miriam S. Haryani oleh Pansus KPK ataupun Pansus Hak Angket atas KPK Senin besok. Dan tadi kami menanyakan jika KPK
tidak mengizinkan Miriam S. Haryani, langkah apa yang akan ditempuh oleh Pansus? Tadi mereka mengatakan bahwa kami belum berpikiran jika KPK ini tidak akan mengizinkan, jadi kami akan mengirim surat permohonan terlebih dahulu. Kita akan lihat bagaimana reaksi ataupun tanggapan dari KPK, nanti baru mereka bisa memberikan tanggapan ataupun jawaban atas surat jawaban dan juga tanggapan dari KPK ini. Itu yang menarik. Yang pertama, mereka akan memanggil Miriam S. Haryani. Kemudian yang kedua, mereka akan segera meresmikan dan juga meluncurkan posko pengaduan, di mana nanti peresmiannya akan diresmikan secara langsung oleh pimpinan DPR. Akan seperti apa sebetulnya posko pengaduannya yang dibentuk oleh Pansus Hak Angket KPK, ini kami belum mengetahui mekanisme dan rencana kerja dari posko pengaduan ini. Lokasinya kemungkinan besar tidak akan berada di DPR. Sangat menarik sekali apa sebetulnya sepak terjang dan juga langkah yang akan diambil oleh Pansus Hak Angket atas KPK ini. Kita akan menunggu bersama-sama, Eva. Baik, menarik sekali posko pengaduan. Apa maksudnya? Apakah DPR ingin menjaring pihak-pihak yang selama ini menjadi dalam tanda kutip korban KPK begitu, Rifana? Ya betul sekali, tadi ada sebuah pernyataan menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus yakni Taufikul Hadi, bahwa pembentukan posko pengaduan ini agar masyarakat yang merasa dirugikan selama ini oleh KPK dapat mengajukan permohonan ataupun mengadukan masalahnya ini di posko pengaduan, karena mereka tidak ingin hanya KPK saja yang memiliki posko pengaduan, namun Pansus karena sudah terbentuk sesuai dengan hasil keputusan sidang paripurna, mereka ingin juga membuat posko pengaduan. Siapa tahu memang masyarakat merasa ada yang dirugikan oleh KPK selama mereka berdiri bertahun-tahun lamanya. Sangat menarik, Eva. Kita akan tunggu bagaimana sebetulnya sepak terjang dari posko pengaduan ini dan juga Pansus. Kami juga penasaran, wartawan yang ada di DPR ini, Eva. Kita akan lihat sama-sama ya seberapa banyak sebetulnya nanti akan mengadu ke posko pengaduan di DPR ini. Rifana Pratiwi, koresponden CNN Indonesia, melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta.